Orang di daerah Jawa atau rantau ini menyebutnya sudah rendang. Nah, nanti kita perlihatkan bagaimana rendang yang asli. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang rendang. Jadi rendang adalah suatu masakan khas Minang yang telah dinobatkan menjadi makanan nomor 1 di dunia. Rasanya, teksturnya dan lain-lain. Tapi tahukah kalau rendang yang ada di rantau ini yang dijual di rumah makan dan lain-lain berbeda dengan rendang yang ada di Minang? Dulu saluran National Geographic pernah menayangkan program televisi yang menjadi perbincangan warganet. Nah, program televisi ini bertajuk Uncharted, itu menampilkan eksplorasi seorang master chef terkenal yang bernama Gordon Ramsay. Nah, dia ini menjelajahi kuliner di Sumatera Barat, di Minangkabau, khususnya memasak rendang yang dia ingin kelola. Di negeri asal rendang itu sendiri dia memasak, yaitu Minangkabau, Sumatera Barat. Mengapa rendang? Ya, karena rendang sudah dinobatkan oleh CNN tadi jadi makanan favorit nomor 1 di dunia. Rendang sebenarnya bukanlah nama masakan, tetapi rendang adalah sebuah teknik memasak di Minangkabau yang memadukan santan dan rempah-rempah serta lainnya yang nantinya akan menjadi rendang. Lauk apa saja bisa direndang, tidak terbatas daging sapi saja, tapi bisa juga daging ayam, paru, telur, kerang, atau lokan, ikan, kentang, bahkan daun singkong bisa direndang. Namun umumnya bagi orang Indonesia, jika disebut rendang maksudnya langsung rendang sapi saja, karena di daerah asalnya orang menyebutnya rendang. Memang sangat menarik melihat Gordon Ramsay memasak rendang, mulai dari dia terjun ke pasar tradisional membeli aneka bumbu rendang, mencari daging sapi yang enak, hingga memasak langsung di Lembang Ngarai Siano di bawah bimbingan Pak William Wongso waktu itu. Nah, disebut rendang adalah jika ia sudah berwarna hitam atau coklat kehitaman dan agak kering. Untuk mencapai tahap rendang ini diperlukan waktu memasak selama 8 jam. Rendang yang dihasilkan akan awet selama 1 bulan, bahkan sampai setahun. Nah, rendang ini biasanya dulunya untuk dibawa ke ibadah haji, pergi merantau dan lain-lain agar tahan lama. Dan tentunya saja kiriman untuk sanak famili yang ada di rantau dari kampung. Dan dari segi cita rasanya, rendang dan kalio sama-sama memiliki rasa yang agak pedas, tapi dari segi teksturnya keduanya sangat berbeda. Kalio yang bertekstur agak lengket, basah dengan kuah yang sedikit encer seperti. Nah, kalau seperti ini masih bernama kalio, tapi orang di daerah Jawa atau rantau ini menyebutnya sudah rendang. Kalau masih ada basah atau berkuah seperti ini, ini masih kalio. Jadi kalau sudah berbentuk rendang, dia sudah berwarna hitam. Nah, nanti kita perlihatkan bagaimana rendang yang asli, atau orang Minang menyebutnya dengan randang. Ya, kalau yang seperti ini yang biasa dijual di warung-warung di daerah Pulau Jawa atau di rantau. Nah, ini masih kalio namanya. Oke, kita coba makan pakai rendang yang masih versi kalio sebenarnya ya. Nah, ini kita ambil. Bentar lagi ini biasanya yang seperti ini udah masak 3-4 jam dia jadi gini. Kalau ini yang kalio ya, kalau yang rendang dia udah mulai menghitam. Nah, lain halnya dengan kalio, rendang itu lebih kering dan kesat, dengan daging yang terasa lebih empuk dan langsung hancur saat di mulut. Sedangkan rendang tidak punya kuah sama sekali, yang ada hanyalah bumbu dan santan yang mengental membentuk serat-serat halus. Nah, ini sudah menjadi rendang. Oke, jadi rendang seperti ini kira-kira.
Meskipun demikian, tidak ada keharusan memasak rendang sampai berwarna hitam dan kering. Tergantung selera masing-masing. Anda bisa berhenti sampai tahap kalio dulu, yang rasanya creamy, atau menyimpannya dulu ke lemari es, lalu memasaknya kembali selama beberapa jam hingga menghasilkan menjadi randang. Nah, lalu mengapa umumnya rumah makan Padang di Pulau Jawa dan di tempat lain menyajikan rendang ini dalam bentuk kalio? Itu tentu saja karena alasan praktis. Sebab seperti yang disebutkan sebelumnya, memasak rendang ini membutuhkan waktu yang sangat lama, 6-8 jam. Nah, di Sumatera Barat sendiri, umumnya rendang yang dijual di Sumatera Barat di rumah makan jarang yang berupa kalio ini. Minimal sudah berwarna coklat kehitaman dan tidak basah, tidak ada minyak sama sekali. Nah, itu demikianlah perbedaan antara kalio dan rendang yang saya bahas. Nah, sedangkan sebelum menjadi kalio itu dia gulai dulu. Setelah beberapa jam menjadi kalio, lalu menjadi rendang. Nah, oke. Kita akan memperlihatkan ini yang sudah menjadi rendang. Yang tadi kalio, yang ini sudah menjadi rendang. Nah, coklat kehitaman. Bahkan lebih kering lagi dari ini. Kita coba saja ya. Ini asli buatan rumah, ibu negara yang bikin. Kalau yang mau mesen, silakan, nanti saya kasih nomor telepon di bawah yang memesan rendang asli Minang ini, ya. Nah, itu dibuatkan. Harganya langsung tanya aja ke nomor telepon di bawah. Asli rendang. Mantap. Itu pembahasan saya antara kalio dan rendang. Jadi rendang yang ada di rantau, di Pulau Jawa, dimanapun selain di Minang, itu baru berbentuk kalio. Sedangkan rendang yang asli adalah rendang yang sudah kering, tidak ada minyak. Dan ini perbedaannya. Oke, buat yang mau bikin sendiri silakan cari di Google aja bagaimana cara membuatnya. Oke, terima kasih. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.